Oke, sekarang kita akan membahas tentang tekanan pada pulmo, intrapleura, dan tekanan atmosfer. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Ketika kita itu bernafas atau bahasa kerennya itu ventilasi, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah adanya perpindahan udara masuk dan keluar. Nah, kemudian apa yang membuat udara itu bisa berpindah? Karena adanya perbedaan tekanan udara. Gimana emang? Jadi gini, udara itu berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, tekanan-tekanan yang memengaruhi perpindahan udara masuk dan keluar dari paru-paru itu adalah tekanan pulmo atau tekanan intraalveolus, kemudian tekanan intrapleura, dan tekanan atmosfer. Nah, kita akan membahas satu-satu dari semua ini, oke? Nah, yang pertama adalah tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh gas-gas di udara sekitar kita. Nah, sebelum lanjut, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih tekanan itu. Jadi, tekanan itu adalah seperti ini. Seluruh zat yang ada di alam ini itu tersusun atas partikel-partikel atau atom. Nah, penyusun-penyusun zat ini bisa padat seperti ini, bisa regang-regang seperti ini, ya. Nah, setiap partikel atau atom ini dia itu memiliki tekanan sesuai gaya pada fisika. Ketika dua benda itu berdekatan, maka masing-masing benda ini dia akan mengeluarkan gaya tolak menolak ke segala arah seperti ini. Nah, lalu apa yang disebut dengan tekanan tinggi dan tekanan rendah? Tekanan tinggi itu terjadi ketika molekul-molekul ini dia itu berdekatan dengan jarak yang sangat sedikit seperti itu, seperti ini, atau sangat rapat. Nah, kenapa tekanannya jadi tinggi? Ya karena gaya yang bekerja itu lebih kuat karena dia lebih berdekatan. Jadi ketika lebih dekat, tekanan ini akan semakin kuat. Ketika benda ini lebih jauh, maka tekanan akan semakin rendah, ya. Nah, sebaliknya kalau tekanan yang rendah itu artinya partikel-partikel penyusunnya itu relatif lebih renggang seperti ini, ya. Berarti kalau yang ini itu rapat, kalau yang ini itu regang. Nah, lanjut. Lalu apa yang disebut dengan tekanan atmosfer? Jadi tekanan atmosfer itu adalah jumlah dari seluruh tekanan gas-gas atau partikel yang ada di udara. Nah, coba udara itu mengandung apa aja? Jadi misalnya udara itu mengandung O2, karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian ada gas nitrogen, dan lain-lain, banyak banget. Nah, masing-masing dari gas atau partikel ini dia itu memiliki tekanan yang berbeda-beda. Jadi misalnya oksigen itu di partikelnya segini, maka gaya tekannya itu lebih besar. Misal ini lebih kecil, ini lebih besar lagi. Nah, seluruh tekanan-tekanan yang ada di udara ini itu dijumlahkan. Jadi tekanan O2, tekanan CO2, N2, dan lain-lain dijumlahkan sehingga hasil akhirnya itu adalah 760 mm air raksa, ya. Nah, nilai 760 mm air raksa ini bukan nilai ngarangan, ya, bukan nilai sembarangan. Nilai ini udah diukur oleh para ilmuwan-ilmuwan dan profesor di seluruh dunia. Nah, nilai 760 mm air raksa ini dia berlaku untuk ketinggian normal. Karena apa? Karena semakin tinggi suatu dataran, maka tekanannya akan semakin rendah. Kenapa? Karena gas-gasnya itu semakin, lapisan-lapisan gasnya itu semakin berkurang. Jadi kalau misal pada dataran normalnya seperti ini, ke atas, makin ke atas semakin tipis sehingga tekanannya berkurang. Nah, sebaliknya kalau pada misalnya dasar laut itu tekanannya akan semakin tinggi, ya, karena penyusun atau lapisan-lapisan gasnya semakin banyak.
Nah, jadi 760 mm air raksa inilah yang disebut dengan tekanan atmosfer ya. Oke, kemudian tekanan yang kedua lanjut ya, yaitu tekanan intrapulmonal. Tekanan intrapulmonal ini itu adalah tekanan di dalam pulmo atau paru-paru yang bisa diatur. Nah, maksudnya bisa diatur gimana tuh? Jadi ketika kita inspirasi, maka tekanan di dalam pulmo itu akan rendah. Sedangkan ketika kita ekspirasi, maka tekanan di dalam pulmo akan tinggi. Nah, bagaimana cara tubuh kita itu mengatur agar tekanan di dalam paru-paru itu rendah atau tinggi? Nah, tubuh kita mengaturnya dengan cara mengkontraksikan otot-otot pernafasan atau merelaksasikannya. Nah, ketika kita inspirasi, maka otot-otot kita itu akan berkontraksi. Nah, berkontraksinya otot-otot ini dia akan memperluas atau menambah volume dari pulmo, sehingga tekanan dalam pulmo itu turun dan udara masuk. Nah, kenapa ketika tekanan rendah ini udara akan masuk? Sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan logika. Nah, jadi seperti ini. Ketika otot-otot pernafasan ini belum berkontraksi, tekanan di dalam pulmo dengan tekanan atmosfer itu sama, atau bisa kita artikan jarak antar partikel udara pada pulmo dan atmosfer itu sama. Misal segini, ini di pulmo, kemudian di atmosfer juga sama seperti ini. Nah, ketika terjadi inspirasi, otomatis kan volume dari pulmo dia membesar. Nah, karena membesar, udara-udara ini dia akan, tadi kan dia punya gaya dorong seperti ini kan ya, yang sudah dibahas tadi ini ya. Nah, karena dia punya gaya tekan, maka dia akan menjauh antar partikel. Nah, apa yang terjadi ketika partikel-partikel ini saling menjauh ya? Misalnya jadi seperti ini. Nah, yang terjadi adalah tekanannya menjadi rendah. Kenapa kok bisa rendah? Ya karena jarak antar partikelnya itu menjadi lebih jauh. Nah, karena tekanannya rendah, otomatis sesuai dengan sifat udara tadi, yaitu berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka udara akan masuk ke tempat yang lebih lega, karena di sini kan udah ya sek-sekan gini, ngumpul-ngumpulan, maka dia akan berpindah ya. Seperti itu logikanya ya. Nah, dari logika ini juga muncullah rumus yang menyatakan bahwa tekanan atau disimbolkan P itu berbanding terbalik dengan luas permukaan atau volume. Jadi ketika volume atau luas permukaannya itu tinggi, maka tekanannya akan rendah. Sebaliknya, ketika volume atau luas permukaannya itu rendah, maka tekanannya akan tinggi. Nah, lalu setelah inspirasi kan pasti akan terjadi ekspirasi. Kalau inspirasi kan dia membutuhkan kontraksi otot. Kalau ekspirasi kan dia gerakan pasif. Nah, tujuan dari jadi ketika relaksasi, otot-ototnya relaksasi, maka tekanan intrapulmonal itu sama dengan 760 mm air raksa, yaitu sama dengan tekanan atmosfer.